mengimbangi pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Nah, tetapi kalau orang tua aja cuek, orang tua tidak memiliki itikat gitu ya, terus menjaga komunikasi, ya bagaimana gitu anak-anaknya memiliki pola pikir yang lebih baik gitu. Pasti kan pola pikir mereka akan dipengaruhi oleh pihak luar. Iya. Kalau pihak luarnya positif, Iya. Itu tapi kalau positif iya, ya. benar. Kalau negatif kan kalau anak kita sampai salah pergaulan, Iya. akhirnya kan jadi bumerang gitu buat orang tuanya. Nah, ini yang kadang orang tua kalau tidak segera disadari, ya, masalah itu semakin menumpuk, akhirnya membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang di luar keinginan orang tuanya. Baru tuh orang tua sadar dan akhirnya nasi udah jadi bubur gitu. Nggak bisa dikasih kecakwe. Nah itu, ya bayangin kan banyak kan kasus anak-anak yang terkena narkoba ya, sampai merenggut nyawa mereka gitu. Padahal usia juga masih tingkat SMA gitu kan. Nah itu kan yang sangat disesalkan oleh orang tua akhirnya itu. Ya masa sih kita mau sampai anak kita berlaku seperti demikian kan? Baru kita sadar. Nah itu harapan saya, orang tua itu harus konsisten gitu, menjadikan rumahnya itu ya menjadi tempat di mana anak-anak kita ini bisa kembali pulang gitu. Ada ketenangan di sana. Ada ketenangan di sana. Jadi ketika anak-anak kita di luar, dia sangat merindukan rumahnya. Ya makanya kan kalau rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman, tempat di mana anak kita ini menemukan ketenangan, anak juga ketika di luar dia nggak akan terlalu betah-betah amat gitu. Iya, jadi seperlunya saja lah. Seperlunya aja. Karena memang ya rumah saya oke. Iya. Gitu. Tapi kan bahayanya kalau anak lebih betah di luar kan. Apalagi sampai nginep di rumah temennya berhari-hari lamanya. Iya bisa begitu. Nggak pulang-pulang. Apakah kita sebagai orang tua merasa itu wajar? Apalagi merasa itu wajar ya. Mumpung deh anak gue di luar kan, jadi jatah beras berkurang. Iya, jadi kayak gini Pak. Jadi kadang-kadang ya ketenangan di rumah itu, ketenangan anak di rumah itu kadang diganggu juga sama orang tua. Nah itu dengan cara kondisi ya anak lagi santai-santai, lagi tenang-tenangnya, ya tiba-tiba diinstruksikan apalah gitu. Jadi kayak menjas atau menanyakan sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Penting gitu kan. Yang nggak penting terus menasehati apa gitu. Benar. Ya tuh nggak mood gitu. Ya, ini juga ada cerita ketenangan gitu kan. Ini yang saya alami gitu ya. Ini pengalaman dari murid saya. Ini murid saya ini yang di tingkat SMA ini pernah cerita sama saya. Pak Doni kan ayah saya ini kerjanya seringnya di luar rumah. Terus ya nggak pulang-pulang ya kan, jadi berminggu-minggu lamanya di luar, mungkin kerja lapangan kali ya. Nah tapi gini Pak Doni, jeleknya nih kalau ayah saya pulang, tiba-tiba ayah tuh bukan ya melepas kangen gitu ya sama kita anak-anaknya, sama ibu, yang ada di rumah sukanya marah-marah. Ya. Ada yang kotor dikit marah-marah, rumah keadaannya nggak sesuai maunya dia marah-marah. Akhirnya kan saya jadi ini Pak, nggak betah di rumah. Mengacaukan ketenangan gitu ya. Ya kenapa sih ada salah sedikit di rumah, nggak bisa dikomunikasikan dengan baik, kenapa mesti marah-marah? Akhirnya kan kita di rumah jadi stres semua Pak. Ya wajar gitu kalau saya nggak betah di rumah gitu. Ya sampai saya kalau mau pulang nih, Pak Doni bisa dari luar gitu, saya akan menghubungi ibu saya dulu. Apakah ayah sudah ada di rumah apa belum? Kalau ada di rumah, saya mendingan di luar Pak. Saya nggak betah gitu, karena pasti kena omelan gitu. Ya, iya, dia nyari-nyari kesalahan saya terus gitu kan. Paling enak tuh ya. Nah akhirnya saya melihat kondisi kayak gitu, ya saya berusaha menghubungi ayahnya kan. Ya saya panggil gitu ke sekolah, saya ajak bicara ayahnya bahwa ya saya jujur aja gitu, bilang anaknya nggak betah Pak kalau di rumah gitu. Ya Bapak seringkali selalu mencari kesalahan-kesalahan si anak gitu kan, yang membuat anak Bapak ini nggak pengen gitu berlama-lama di rumah. Apakah hal itu wajar gitu kan? Kalau misalnya anak sampai
berperilaku demikian gitu. Betul. Jawabnya apa Pak? Ya bapaknya mikir gitu. Dia juga mungkin nggak sadar perilakunya itu menyebalkan. Oh iya, mungkin perilaku di kerjaan gitu ya. Benar, rumah, gitu. benar. Mungkin ya ini dia juga stres kali ya di pekerjaan. Akhirnya pelampiasannya orang rumah. Gitu. Iya, anaknya lagi anteng-anteng gitu. Sikat juga itu. Nah, saya bilang bahwa nggak boleh Pak, kita bawa-bawa pekerjaan tuh ke rumah. Yang di luar rumah ya di luar rumah aja cukup. Kalau kita sudah berada di dalam rumah, kita memiliki pribadi yang berbeda. Jangan dibawa-bawa gitu. Marah. Misalnya kita di tempat kerjaan sebagai bos, suka marah-marah sama bawahan. Iya, salah lah bawahan. Benar. Tapi di rumah jangan kita berperilaku seperti bos lagi gitu. Anak-anak kita yang kena dampaknya gitu kan. Ya, jadi sulit gitu. Di rumah kita bisa mendapatkan ketenangan gitu. Padahal yang namanya rumah, rumah itu adalah benteng utama gitu. Bagi pengaruh-pengaruh luar yang negatif. Filter. Terutama bagi anak-anak kita gitu. Karena kalau rumah tidak bisa menjadi tempat yang bisa menghadirkan ketenangan, kemana anak-anak kita bisa menemukan ketenangannya? Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Sering-seringnya tentang dunia parenting pada pagi hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung saja tanyakan saja ke link deskripsi di bawah atau langsung di kolom komentar boleh atau di WA. Tapi kalau di WA saya infonya saja ya seperti itu. Jadi langsung saja berhubungan dengan kami ya. Baik, sampai jumpa di video netizen selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.